Ya, kembali lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat. Bersama kami juga Pak Ilham Nur dari Gerindra Kalsel dan juga Pak Mahyudin, pengamat dari FISIP Unlam. Kita lanjut Pak Ilham, Pak Nur. Menyambung pertanyaan tadi bahwasanya wilayah yang selama ini dipegang oleh Pak Prabowo yang sangat terkenal dengan religius, kemudian sangat kental dengan Islam, ternyata dimasuki oleh Pak Anies yang juga mengusung hal yang sama. Gitu. Itu bagaimana Pak Ilham yang menyikapinya orang Gerindra? Ya, sebelum proses pemilu berlangsung, ada survei-survei yang dilakukan oleh Paslon dan juga Partai Gerindra. Dan Kalimantan Selatan ini selalu kebagian warna hijau. Warna hijau. Artinya dianggap aman. Aman oleh DPP ya. Kemudian kita maksimalkan semuanya untuk bergerak. Kita juga TKD juga kemarin kita roadshow keliling Kalsel dan juga mengunjungi hampir semua alim ulama. Kita datangi, kita silaturahmi, kita sampaikan. Artinya apa? Pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan nasionalis yang religius. Ya, dan itu kita lihat dari semua hal yang kita laksanakan di lapangan. Tetapi memang di paslon yang satunya itu juga terkenal religius, yang sama-sama religius. Dan kembali kita meyakinkan masyarakat. Koalisi bersama seluruh partainya dan seluruh relawan sudah membuat all out maksimal untuk menyampaikan pesan-pesannya, baik itu program maupun segala hal yang berkaitan dengan Prabowo Gibran ke masyarakat. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang menilai dan masyarakat yang menentukan pilihannya. Dan itu sudah kita baca dan sudah kita lihat dari hasil quick count dan proses real count yang saat ini sedang berlangsung, baik di internal maupun di KPU. Dan itulah hasilnya. Jadi kalau dikatakan menurun secara presentasi mungkin iya, tetapi usaha maksimal sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan dan target kita memang pada saat di awal itu kita targetnya di 60%. Posisi sekarang sudah 56. Nah, apakah nanti di endingnya apakah menyampai 60% atau belum, kita nggak tahu. Karena kita masih menunggu hasil akhir dan hasil resmi. Yang utama hasil resmi dari KPU yang menyatakan keputusannya seperti apa nanti pada saat 20 Maret nanti. Seperti itu. Pak Mahyudin ya Pak menilai Kalsel yang cerok ini dibagi oleh dua paslon yang sama-sama religius ya. Iya. Cuman bedanya gini, sama-sama religius ya. Pemilu 2024 ini itu cenderung Prabowo ini banyak didukung oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu yang sebenarnya yang bisa ini, karena isu bagus mengangkut isu tentang makanan gratis, kemudian susu dan sebagainya, itu kan mempengaruhi sebenarnya para pemilih, khususnya para ibu-ibu gitu ya. Nah, itu yang membuat suara daripada Pak Prabowo ini masih tetap bertahan gitu ya, tetap bertahan meskipun ada turun. Karena tadi ya, karena sudah dipastikan kan tiga ini ya sebenarnya sudah religius juga Pak Mahfud itu kan. Cuma kan lebih daripada dua ini kan sangat religius, antara Pak dari Nahdlatul Ulama kan Pak Amin ya, pasangan Amin ya. Nah, ini kan tentu sangat sekali mempengaruhi ya, tapi meskipun tentu itulah hasil optimal yang sudah diupayakan. Jadi meskipun target 60% dari kubu Gerindra ya, TKD ya, tetapi tetap unggul. Saya pikir ini sudah sesuatu yang disyukuri. Ya, tidak bisa juga harus target sekian kan, karena itu pun sudah luar biasa untuk mendapatkan itu, karena yang kandidat pesaing ini kan luar biasa, pasangan Amin ini kan, sama-sama religius kan dua ini. Dan kebetulan Pak Prabowo kan juga cukup dikenal di Kalimantan Selatan. Jadi saya melihat ya Pak Prabowo-nya ya. Kalau Gibran saya pikir tidak terlalu ini. Seandainya pasangannya mungkin lebih tinggi. Tapi itulah pilihan daripada elit-elit di Jakarta dengan memasangkan dengan
bagaimana itulah hasil yang bisa didapat. Jadi pasar muslim, warga muslim Kalsel yang dimiliki oleh Pak Prabowo tergerus oleh Pak Anies, tetapi pasarnya Pak Prabowo agak berkembang nih. Kalau menurut Pak Wahyu nih, berkembangnya ke ibu-ibu ya Pak? Ya, ibu-ibu. Oh gitu. Oh, jadi menurut ibu-ibu lebih banyak di karena pemilih ada dari perempuan ya. Begitukah Pak? Artinya kan mengembangkan pasar, pengembangan pasar itu kayak yang dilakukan oleh Gerindra dan emak-emak itu sebagai pasukan yang militan. Kita 2019 emak-emak juga banyak memilih Bapak. Dan 2024 juga banyak. Tetapi selain emak-emak juga ada satu pasar yang kita garap, yaitu milenial. Karena 55% ya pemilih di Kalsel itu semuanya milenial, Gen X, Gen Z ya, Gen Z-nya itu. Dan ini kita garap. Dan kebetulan ada salah satu partai koalisi kita yang getol di situ, PSI. Nah, lebih dengan mengejar di pangsa pasar di milenial, dan itu bagus. Jadi semuanya bergerak. Gerindra pun juga bergerak. Sayap-sayap partai yang milenial, yang muda, kita punya Tidar, Tunas jalan bergerak juga. Jadi semua potensi yang ada di Kalsel kita maksimalkan, baik itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan juga milenial. Dan kita serahkan semuanya kepada masyarakat, dan 14 Februari tadi itu adalah pembuktian masyarakat untuk memilih pilihannya, dan kita sudah lihat hasilnya seperti itu. Adakah data dari kalangan milenial yang pilih Prabowo? Kalau data real pasca ini kita belum dapat ya, karena kita tidak bisa melihat C1 itu berdasarkan usia. tidak ada alat ukurannya seperti itu. Tetapi dari beberapa daerah yang kita lakukan pendekatan, memang ya, oh ternyata yang basis masial benar-benar memilih gitu. Ada pendekatan seperti itu. Nah, berlanjut ke tahap selanjutnya nih. Iya. Berlanjut selanjutnya. Ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri ada gitu. Ya. Terkait juga kita bicara tadi persen, kemudian juga fenomenanya adalah Sirekap masih tidak sempurna. Ada gugatan-gugatan, ada hal-hal gitu. Untuk Pak Irham sendiri, ini mempengaruhi kah? Atau karena justru yang tadi 50% bisa turun atau tidak gitu? Atau tanggapannya bagaimana? Ya, Sirekap itu ada alat bantu, bukan piranti utama untuk menentukan hasil ya. Kita sepakat itu. Di internal kita juga punya perhitungan realcon sendiri, memang bekerja, dan kita sandingkan dengan Sirekap, gitu kan. Nah, finalnya adalah di rekapitulasi pleno di kecamatan, itu yang sahihnya, gitu. Artinya apa? Sirekap sebagai alat bantu bisa menjadikan tolak ukur tersendiri terkait dengan hasil yang dicapai dalam pemilu ini. Terkait Sirekap yang katanya ada gugat segala macam, ya ulun kira itu ada sudah informasi dari KPU ya. Mungkin Abang bisa bertanya langsung kepada KPU-nya. Cuma yang jelas semua pelaksana dan pengawas sudah bekerja maksimal itu nih. Terlepas dari hal itu semua, mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan. Cuma ulun memandangnya ini sebagai alat bantu, bukan apa itu hasil utama yang harus kita pedomani gitu. Kita punya realcon dan kita tunggu hasil di pleno. Itu Pak. Pak Mahyudin, ya Pak, menanggapi hal fenomena yang ada sekarang terkait juga Sirekap. Ya, ini kan sebenarnya soal teknis ya. Teknis pembacaan data dari rekap itu sendiri. Nah tentu di lapangan kan saya pun melihat gitu ya. Ada beberapa mungkin kekeliruan, ya kan, karena kan namanya data kan ada yang foto cepat saja, ada kan mirip gitu ya. Nah sehingga pembacaan data itu kan menjadi agak keliru gitu ya. Nah kan baik kita temukan ya data-data yang melebihi rasional. Kan setiap TPS itu kan maksimal kan 300. Nah tapi tiba-tiba muncul lebih dari itu. Nah ini kan ada persoalan itu. Nah kita ini kan nggak tahu apakah ini dari persoalan ada pihak-pihak yang mendistorsi sistem itu tersebut, ataukah memang tadi ya memang persoalan
teknis saja, teknis. Nah ini ya tentu, tapi sudah sepakat kan bahwa tentu kita tetap mengukur pada hasil di satu plano tadi ya, manualnya. Nah tadi sepakat bahwa sebenarnya KAP itu kan membantu untuk orang mendapat informasi. Nah seandainya ini bagus gitu ya, tidak ada kendala secara teknis, itu sudah bisa memberikan gambaran informasi kepada publik bahwa hasil daripada ini. Nah sehingga kan akibat dari ini kan tentu ya ada pihak yang masih berharap ada keajaiban, ada yang berpihak keyakinan kan. Nah tentu dalam proses itu kan ada yang mungkin ya tidak sama gitu ya. Nah tapi saya berkeyakinan biasanya tidak terlalu masif ya perubahan itu, karena kalau melihat di tren daripada hasil tadi ya manual tadi sebenarnya tidak terlalu pergerakan itu sebenarnya situ. Tetapi bagaimanapun menjadi catatan hak publik ya untuk mempertanyakan ada problem di sini, kenapa itu problem. Karena itulah yang membuat semua pihak menjadi sok sangka ya, atau ya kecurigaan terhadap proses dalam perhitungan ini. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik. Ya, bagaimana bisa perubahan? Karena kan kita tidak bisa memaksa kelompok orang harus menerima, kelompok orang tidak menerima. Mau tidak mau ya tentu KPU kan harus menjelaskan persoalan ini. Termasuk di Bawaslu sendiri kan juga sudah meminta agar melakukan koreksi beberapa data-data yang dianggap mungkin keliru berkenaan dengan data-data yang didapatkan oleh beberapa pihak. Sebagai mantan Bawaslu Kalsel, kira-kira terkoreksinya apakah pasti akan terkoreksi, atau kemudian kalau persentasenya apakah drastis atau tidak? Terkoreksi pasti ya. Ketika manual tadi itu kan ada yang satu mungkin ini kan kolom-kolom kan, itu pastilah. Cuma tidak terlalu ini, saya pikir tidak terlalu ini. Kalaupun ada, memang persoalannya lah terkoreksi di PRD ya. Itu kan khawatir, itu kan ada di antar persaing mereka berubah suara calon 1 ke 3. Nah mungkin pergeseran di situ saja, tidak mempengaruhi secara ininya. Nah tidak menyeberang tiba-tiba ke partai ini gitu pindahnya. Nah, saya pikir itu agak susah. Nah tapi persoalan koreksi itu masih di situ, terkoreksi itu di situ. Jadi ada kemungkinan terkoreksi lah Pak. Menyambung Pak Mahyudin, ada ke DPRD RI. Ini ya Pak berdasarkan catatan Ulun untuk ini, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Untuk DPR RI itu Kalsel 1 Gerindra dapat 8% dari suara masuk 53%, Kalsel 2 12% dari suara masuk 43%. Kemudian juga untuk DPRD Kalsel, tolong nanti dikoreksi kalau salah, itu Gerindra dapat 10% dari 47% suara masuk. Benarkah seperti ini datanya atau ada Pak Ilham? Ya, data itu ada benarnya karena proses perhitungan sedang berjalan. Ya, dan fluktuatif proses itu akan ada. Gitu. Cuma kalau dari internal kita insya Allah di masing-masing untuk RI ya, di masing-masing dapil insya Allah kita akan mendapatkan 1 kursi di Kalsel 1 1, di Kalsel 2 1. Nah, untuk yang di provinsi kita sedang himpun semuanya. Sementara ini sudah terhimpun 6 kursi. 6 kursi. Dari target yang kita lakukan. Karena proses masih berjalan. Data yang masuk pun paling hanya 66%.
Artinya masih ada sekitar 34% lagi yang perlu kita hitung ulang atau yang kita tabulasi lagi untuk memaksimalkan hasil akhir. Ya kita mengharapkan prosesnya ini berjalan, dan di DPRD provinsi kita mengharapkan, mohon doanya supaya Gerindra tetap mendapatkan unsur pimpinan dari 4 partai terbesar yang akan menjadi pimpinan di DPRD provinsi, seperti itu. Kalau DPR RI dulu pernah dapat berapa? Sama, 2. 2 juga sama. Untuk DPRD Kalsel Kemarin kita dapat 8. dapat 8. Ya, Oke, targetnya target 10 ini. 10. Sementara ini dapat Masih 6. Masih 6. Oke, sebelum kita lanjut, kita break sebentar. Siap, siap.